Selamat sore. Sore, Pak. Besok adalah sidang skripsi untuk semester 7. Saya melihat semester 7 sedikit yang datang hari ini ya. Nggak tahu pada kemana ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan di pengumuman melalui grup bahwa semua mahasiswa yang sidang skripsi untuk teologi dress code-nya warna merah, kemeja alma mater, rok atau celana hitam. Kemudian untuk pak baju warna biru, pakai jas alma mater, pakai dasi yang laki-laki. Kemudian menyiapkan PowerPoint untuk presentasi skripsi. Ya, jangan terlalu banyak. Datang tepat waktu. Kita mulai ibadah pembukaan itu jam 8. Ya, bagi saudara yang masih belum bayar itu berhubungan sama kematian. Untuk keberlangsungan kegiatan ini, maka kami membutuhkan beberapa mahasiswa. Untuk perlengkapan ruangan itu ada Tony, ada Damai, kemudian ada Febrianus. Boleh nanti minta teman yang lain untuk mengatur tempat. Jadi ada kelas B, kelas C, kelas F, kelas D mana? Oh, dia kita tidak pakai satu. Oh, kita tidak pakai semua berarti. Karena kita 6 ruangan. Aula, chapel, sama 4 kelas di atas. Pas ya? Di atas 4 kelas. Iya, Pak. Cuma di ujung agak panas. Hah? Liverpool. Boleh. Atau besok kita akan lihatlah apakah tetap kita pakai yang di ruang ini kantor, ruang rapat. Nanti kita pikirkan nanti kemana nanti dosennya. Belum bisa di situ kan, bisa disediakan kursi. Oh, di sini juga bisa. Ya. Tony, Damai dan Febrianus minta tolong untuk menyiapkan setiap ruangan masing-masing. Ada TV, kabel dan segala macam. Kemudian ada meja dosen. Masing-masing kelas itu 2 kursi untuk dosen dan 1 untuk mahasiswa. Ya. Kemudian pasang banner, spanduk, nanti bisa ambil di kantor. Kemudian untuk konsumsi kami membutuhkan hot mie, ada Elia, Esta, sama Benance. Jadi bisa koordinasi sama Ibu Triana, ya. Kemudian doa pembukaan ada Pak Wikanto, renungan Soeharto, sambutan dari Pak Ketua, kemudian pengarahan dari Wakil 1. Untuk seminar atau sidang proposal demikian, dan beberapa tambahan bahwa minggu depan kita sudah ujian skripsi, sidang skripsi, Minggu depan adalah sudah minggu ujian akhir semester. Teman-teman, jika ada pertemuan dosen yang masih belum selesai, segera hubungi. Ya, segera hubungi. Karena hari Senin depan sudah tidak ada waktu lagi untuk kuliah, tapi sudah harus ujian. Ya, segala sesuatu yang bersangkutan dengan ujian, tugas, pembayaran dan segala macam silakan diselesaikan. Demikian informasi. Terima kasih. Jika ada lagi
Shalom. Shalom. Menindaklanjuti pengumuman yang pertama tadi, bagi semester 7 selamat, Anda sehari lagi akan sidang skripsi. Itu jalan akhir sebelum nanti masih ada PPR ya. Jadi Anda berhak untuk ikut sidang skripsi dan Anda punya kewajiban juga. Terima kasih bagi yang sudah mencicil, terima kasih bagi yang sudah lunas, terima kasih yang sudah lunas dari jauh-jauh hari. Dan sangat diharapkan untuk bisa, karena hari ini seperti yang ujian kompetensi kemarin, kita akan ada kartu peserta ujian. Yang tidak memiliki kartu dilarang mengikuti sidang skripsi, karena itu syarat yang harus dilakukan kepada dosen penguji sebelum Anda mengikuti sidang skripsi. Jadi bagi yang sudah mencicil atau bagi yang akan membayar secara penuh, hubungi saya, bisa ditransfer. Kalau memang ada kendala teknis nggak bisa di cash, bisa ditransfer kapanpun, mau malam, ditunggu pokoknya sebelum pelaksanaan ujian. Kalau tadi sudah diumumkan pelaksanaan ujiannya jam 8, jadi sebelum jam 8 harap segera melunasi. Kalau tidak, mohon maaf, belum bisa ikut. Bisa dicicil nggak? Sekali lagi saya bilang bisa cicil, tapi cicilnya dari bulan-bulan lalu dicicil supaya ada pelunasan. Karena saya lihat masih ada beberapa yang belum, ada yang belum sama sekali, ada yang sudah mencicil. Yang belum sama sekali saya berbaik sangka mungkin akan sekalian nanti entah malam ini ataupun besok subuh atau besok pagi sebelum kuliah. Jadi mohon kerjasamanya, karena kalau ada pun keterlambatan, ada permasalahan, itu pusing akademik. Akademik itu pusing susun jadwalnya. Nanti ketika Anda sudah hadir belum lunas, masih mau melunasi, Anda datang lunasi jam 9, padahal jadwal Anda harusnya jam 9 itu sudah mulai ujian. Nanti tidak bisa begitu saja di suite, karena itu kalau mau di suite, dosennya juga di suite, mahasiswanya juga di suite, akan kewalahan atur jadwalnya. Tolong hargai akademik yang menyusun, itu susah sampai sekarang, sampai tadi siang itu masih pusing ngatur jadwalnya. Jadi jangan bikin tambah pusing lagi dengan ada yang dadakan-dadakan besok, supaya semuanya bisa berlangsung dengan tertib dan teratur. Yang pertama, yang kedua masih lanjutan yang pengumuman tadi. Minggu depan sudah memasuki masa-masa ujian untuk semester 3, 5. Tolong kerjasamanya untuk melunasi kewajiban Anda yang sudah Anda makan selama hampir 1 semester ini, ya. Yang sudah, terima kasih yang rajin mencicil tiap minggu, ada yang cicil tiap bulan, ada yang biasanya ada yang sekalian nanti sudah terakhir dicicil, bukan cicil langsung di cash, nggak apa-apa. Tetapi tolong kerjasamanya, karena minggu per minggu juga kampus dalam hal seluruh kita di sini berjuang untuk itu, biar kita bisa tetap makan, kita bisa tetap kuliah ya. Jadi tolong kerjasamanya, karena ya begitulah kondisi sekarang. Minggu depan ya tolong diperhatikan itu. Kalau ada permasalahan atau misalnya saya sudah bayar tapi kok datanya tidak ada di saya, tolong hubungi saya biar kita bicara sama-sama. Jangan cuma diam-diam saja. Begitu pula yang semester 7 tadi. Selalu saya bilang setiap kali pembayaran tolong disimpan. Habis itu entah di mana hilang tanda buktinya, dia diam-diam saja, tiba-tiba dia datang mengaku sudah bayar, padahal saya nggak tahu sudah bayar atau belum. Kan kita mau cek lagi di pembukuan, ternyata seperti ini. Jadi kita bisa selaraskan, hubungi saya, tapi jangan sudah besok pagi jam 8 baru Anda hubungi saya. Kemungkinan besok setengah 8 saya sudah ada di kampus, jadi tolong gunakan waktu yang ada. Saya tidak melayani lagi setelah jam 8 karena saya juga ikut menguji. Jadi tolong kerjasamanya semua. Itu aja dari saya, biar lancar-lancar semua proses kita di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Saudara-saudara, kita belajar untuk disiplin ya, punya etika, punya tata krama. Orang di luar sana saja punya tata krama, tapi bagaimana dengan kita hamba Tuhan?
Siapa tadi yang suruh Pak Martin kasih pengumuman itu? Coba tunjukkan. Apa hakmu menyuruh Pak Martin? Hah? Berdiri dulu. Apa hakmu? Belum tamat aja sudah berlalu. Memang nggak di kelasmu? Jangan segala sesuatu dipermainkan. Ini institusi resmi. Ya, peringatan untuk semua itu. Bercanda boleh di luar, tapi yang hal-hal begitu, Pak Martin aja belum berdiri, main perintah-perintah aja. Ya, perhatikan itu semua. Ketika orang bicara di depan didengar, dibuka mata melotot belum tentu ngerti. Saya selalu katakan di kelas, mata melotot belum tentu bisa dapat. Ini ya, coba angkat tangan yang semester 7, berapa orang yang hadirin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ikut di Zoom berapa orang? Nggak ada. Yang 7 ini kalau terlambat besok Pak Martin, kalau belum beres nggak usah urus. Oh 9, nggak usah urus. Apalagi yang kemarin yang nggak hadir itu, jam 8 pengumuman sudah diumumkan, 8 Pak Martin cabut dari situ, masuk ke ruangan ini. Jadi belajar tertib. Ya, di atas jam 8 tidak ada urusan administrasi. Jam 8 Pak Martin sudah masuk ke sini, urusan administrasi kalau dia tidak ujian, tidak bayar, tidak dapat kartu kuning, kasih ke saya kartu kuningnya. Kartu kuning atau orang? Pink biru. Pink biru. Jam 8 Bapak kasih ke saya. Saya tidak akan kasih itu sampai terakhir. Bila penting jam 12 habis makan saya pulang. Karena apa? Kalau Anda tidak terima itu, maka tidak berhak masuk ke ruangan. Ya. Jangan main-main. Saudara, semester 7 ini 3 orang saya marahin persoalan etika, tidak punya aturan etikanya. Dia mau penelitian di KSM, tapi tidak pernah lapor ke akademik, tidak pernah lapor ke saya. Giliran mau sebar penelitian, baru datang. Punya etika nggak sih? Kalau di universitas yang lain nggak bakal dikasih itu, nggak bakal. Jadi anda yang mau melanjutkan skripsi nantinya, kalau penelitian sebelum ujian proposal lapor dulu, bisa enggak? Temuin dulu yang di lembaga di mana ada dan segala macam, supaya apa? Supaya jelas. Udah giliran mau sebar proposal angket baru, Pak, saya mau penelitian di sini. Gak ada laporan. Terus yang gak punya etika, satu lagi. Saya kemarin dibuat anak-anak, Pak, minta tolong dong tanda tangan foto, nanti saya scan. Memang dia siapa? Bayangin, anak mahasiswa ngomong, ya saya nggak siapa-siapa di sini, tapi secara organisatoris saya ketua di sini. Dia minta saya tanda tangan saya untuk skripsinya. Scan, foto Pak, nanti saya scan. Waduh, Pak Martin selama 4 tahun nggak pernah. Dia, Pak, boleh nggak? Selalu tanya begitu. Kecuali itu hanya model-model tertentu, baru iya saya bilang. Maka saya tidak pernah kasih tanda tangan dalam bentuk scan. Bayangin aja, etika
mahasiswa model begitu. Jadi saudara, saya kadang-kadang berpikir, ini kita dengar firman Tuhan dihotbain, dibina, gak maju-maju. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Jadi, saudara, belajarlah. Belajar. Tidak hanya kemampuan yang dituntut, tapi perilaku juga penting. Bagi kita apalagi hamba Tuhan. Anda boleh mungkin pengetahuannya kurang, tapi etikanya baik, attitude-nya baik, itu sangat orang hargai. Tapi Anda pintar, tapi tidak punya etika. Aduh, ditolak jemaat. Ditolak jemaat. Saya di Sinode baru-baru ini banyak jemaat ngajukan, Pak, pindahkan dulu ini pendeta ini, nggak kurang ajar. Bayangin, pusing kami di Sinode ngurus-ngurus itu. Karena apa? Nggak punya etika. Anda mau jadi guru agama loh, mau jadi pendeta, ya belajar. Sedikit demi sedikit. Ya paham ya? Kau udah tahu kesalahan. Itu mulut jangan bocor aja terus ngomongnya. Pak Martin. Kecuali adekku boleh lah. Jadi sekali lagi, yang besok yang akan ujian itu berarti perkuliahan yang mahasiswa yang tidak ujian ambil waktu pergi ke perpustakaan belajar. Saya tidak mau lihat selewiran di situ bolak-balik mengganggu. Yang tadi petugas boleh, tapi yang lain masuk di perpustakaan belajar di situ, ya. Karena yang teman-teman jangan terganggu, dan kedua jangan seliwiran di situ, nanti pihak sebelah berkata bagaimana dan seterusnya. Ya. Jadi saya harap Anda tetap pakaian rapi, masuk di perpus, belajar di situ karena minggu depan akan ujian. Terus yang berikut saya tekankan masalah uang makan. Saudara, di sini 1 minggu masih diberi kebebasan untuk kita makan dulu baru bayar. Tapi minta tolonglah supaya apa? Ketika Anda pulang weekend ada berkat Senin store. Supaya apa? Saudara, kita ini Pak Martin ini sangat pusing dengan masalah keuangan. Ini harus butuh ambil suit dari sini. Saya selalu tanya bagaimana kondisi keuangan. Saudara, berdoa sungguh-sungguh. Dosen kita itu 5 bulan tidak dibayar, belum dibayar. Bayang, dosen 2 itu. Jadi kalau Anda macam-macam sama mereka, kurang ajar banget. Mereka sudah kasih ilmu, tapi tidak dibayar. Jadi berdoa itu di kelompok, di kelas dan segala macam, supaya Tuhan buka jalan bagi kita, sehingga kita bisa mendonasi. Bayangkan ini udah mau Desember, yang bulan 6 belum kebayar. Itu semester lalu. Ini apa Martin? Semester lalu. Untungnya dosen-dosen itu yang punya hati yang sungguh-sungguh melayani. Itu yang sungguh-sungguh melayani. Tapi kalau begitu perilakumu, aduh. Saya saudara sebagai ketua, kalau dosen masuk sana, hati saya sudah begini. Ini mau minta tagihan. Muka saya kalau bisa saya bisa terbang tiba-tiba dari sini supaya tidak dilihat. Karena apa? Bagi saya bebannya luar biasa. Karena apa? Mereka punya anak, punya istri, jalan ke sini nggak jalan kaki. Jadi kalau Anda masih begitu, aduh. Makanya belakangan ini saya suka marah di kelas. Kalau saya lagi jelaskan pijit-pijitan di sini, apa? Saya bilang,
Lama-lama saya mau pikir mau tendang itu anak. Belajarlah baik-baik ya. Jadi mulai doakan. Karena apa? Kita hanya mau berpikir ini ujian kita sisipkan, itu berarti Juni nanti selesai. Tapi Juni sampai November itu masih jauh. Makanya ketika Anda sudah makan, bayarlah. Kecuali yang semester 1. Ya. Kedua sungguh-sungguh kami di situ selalu berpikir bagaimana solusi-solusi dan segala macam. Bahkan sungguh-sungguh supaya ada donatur-donatur lain yang bisa menumpang supaya semua kebutuhan bisa terpenuhi dengan pertolongan Tuhan. Ya, saya kira itu yang kalau saya marah minta maaf. Tapi itu karena saya lihat sikap saudara. Ya, ini Rumi. Ya, ada Rumi ya. Kau berubah ya, jangan buat begitu lagi ya. Duduk. Ya, selamat sore, selamat berbuka puasa. Berbuka puasa